Nah, berikutnya akan kita mulai diskusikan mengenai beberapa variasi atau pengembangan dari pemodelan inversi linier yang telah kita bahas sebelumnya. Selamat mengikuti. Pada pemodelan ke depan linier atau ketika terdapat hubungan linier antara data dan parameter model, maka sebagaimana telah kita ketahui, data akan sangat objektif menentukan solusi atau model inversinya. Jika saja ada data yang salah, yang sering disebut sebagai outlier, maka solusinya menjadi kurang representatif. Di sini diilustrasikan sebagai garis merah. Sementara yang sebenarnya diharapkan adalah yang garis putus-putus hitam ini. Sebagaimana inversi linier yang telah kita bahas, maka kriteria solusi yang dicari adalah misfit atau fungsi objektif minimum. Selain fungsi dari model, secara implisit sebenarnya juga merupakan fungsi dari data. Jika ada data yang salah, maka kriteria misfit minimum akan dipenuhi oleh model yang data perhitungannya dekat dengan data pengamatan, termasuk outliers tadi. Nah, solusi yang lebih representatif dapat diperoleh jika pada perhitungan misfit, khusus untuk data yang error, diberi bobot kecil, sehingga kontribusinya pada perhitungan menjadi juga kecil. Pembobatan data diimplementasikan sebagai faktor pengali pada perhitungan selisih antara data dengan data perhitungan. Sekali lagi, jika data diberi bobot sesuai dengan tingkat kepercayaannya, maka diharapkan solusinya akan lebih representatif. Fungsi objektif yang memperhitungkan bobot dalam notasi vektor mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini ada matriks yang disisipkan pada perkalian E transpos E. Nah, bagaimana memberikan bobot sebagaimana seharusnya? Cara lebih formal, kita bisa menggunakan ketelitian data. Sebagaimana kita ketahui, data memiliki tingkat ketelitian tertentu yang juga menentukan tingkat kepercayaannya. Pada dasarnya, terdapat kemungkinan bahwa data sebenarnya berada pada interval D minus delta D dan D plus delta D. Nah, tingkat ketelitian data dinyatakan oleh standar deviasi. Jika data memiliki ketelitian tinggi, maka standar deviasinya kecil. Demikian pula sebaliknya. Maka standar deviasi dapat secara formal kita gunakan sebagai bobot. Nah, dalam perhitungan fungsi objektif, bobot adalah satu persvariansi dari setiap data dalam bentuk persamaan matriks seperti yang ada di baris terakhir ini. Matriks pembobot WE adalah matriks diagonal dengan elemen-elemen diagonal merupakan bobot dari masing-masing data ke I. Solusi inversi linier berbobot dapat diturunkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Di sini langsung ditunjukkan hasilnya saja. Solusi inversi linier berbobot mirip dengan solusi inversi linier biasa. Hanya di sini disisipi oleh matriks pembobot, satu di antara G transpos G dan satu antara G transpos D. Nah, sedikit mengulang atau mereview, solusi pemodelan inversi linier pada dasarnya ditentukan secara mutlak oleh data. Kemudian outliers pada data mempengaruhi solusi sehingga solusi tersebut jadi kurang representatif. Namun kita dapat meminimumkan pengaruh outliers dengan pemodelan inversi linier berbobot.
Nah, matriks pembobot secara objektif dapat ditentukan oleh ketidakpastian data atau sering disebut uncertainty dalam bentuk standar deviasi atau variansi.